Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Adiba Fariza dengan NIM 2009110302150. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana dan persepsi serta pandangan masyarakat mengenai bencana. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana sebagai fenomena sosial, bagaimana masyarakat memandang suatu bencana. Sebelum saya membahas tentang pandangan masyarakat mengenai bencana, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bencana. Nah, di sini ada dari pengertiannya definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berbunyi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda maupun dampak psikologis. Nah, bisa kita pahami di sini bahwa bencana itu yaitu peristiwa yang mengganggu dan mengancam bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam atau faktor manusia itu sendiri. Nah, bencana itu mengakibatkan timbulnya adanya kerugian seperti halnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian harta ataupun terdampak terhadap psikologis. Lanjut ke pengertian bencana menurut United Nations International Strategy Disaster Reduction 2004, ialah merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian bencana itu yaitu yang peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia dan berdampak seperti halnya korban jiwa maupun kerugian harta seperti itu. Oke, baik, lanjut ke klasifikasi bencana. Bencana itu ada macam-macam. Yang pertama klasifikasinya ialah berdasarkan jenisnya. Yaitu ada alam dan non-alam atau ulah manusia. Kemudian berdasarkan terjadinya, ada yang perlahan, ada yang mendadak. Nah, untuk aspek penyebabnya itu ada geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, maupun lingkungan. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, contoh dari bencana alam, yaitu seperti halnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, kekeringan, tanah longsor, dan lain-lain. Jadi bencana alam itu yang memang terjadi disebabkan oleh alam itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 itu bencana non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Nah, seperti halnya yang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19 itu merupakan suatu bencana non-alam. Kemudian bencana sosial yaitu berupa konflik sosial antar kelompok atau komunitas, kemudian adanya teror ataupun teroris dan sebagainya. Nah, di sini saya punya contoh-contoh gambarnya seperti halnya ini. Yang pertama yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus itu merupakan bencana alam. Kemudian contoh dari bencana non alam nih, wabah penyakit.
yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, banyaknya masyarakat-masyarakat yang sakit karena terjangkit oleh wabah tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu bencana sosial, yaitu seperti halnya konflik antar kelompok, sehingga mengakibatkan seperti halnya kerusuhan ataupun keriuhan seperti itu, dan bisa sampai mengakibatkan korban jiwa juga. Tuh. Oke, lanjut ke, Indonesia itu termasuk sering atau enggak sih ada bencana alam? Nah, menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, secara geografis itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, dari adanya letak geografis ini mengakibatkan Indonesia rawan dan berpotensi terhadap adanya bencana alam. Nah, contohnya itu seperti halnya adanya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, maupun tanah longsor. Jadi Indonesia itu termasuk ke sering ataupun berpotensi atau rawan terhadap adanya bencana alam. Karena apa? Karena letak geografisnya Indonesia itu berada pada pertemuan 4 lempeng, seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya salah satu beberapa dari bencana alam di Indonesia. Yang pertama itu bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat. Nah, dari adanya bencana longsor ini bukan hanya suatu bencana yang kecil saja. Bencana longsor bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap fasilitas umum, rumah maupun pemukiman warga. Juga bisa sampai mengakibatkan adanya korban jiwa. Kemudian bencana banjir di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nah, bisa kita lihat nih seberapa parahnya bencana banjir yang bisa terjadi di Indonesia. Kemudian ini di sini juga ada salah satu contoh dari bencana gunung meletus, yaitu Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ini hanya beberapa contoh saja, bukan dari seluruh kejadian-kejadian bencana alam yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ke persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana. Sebelum membahas tentang pandangan masyarakat, kita lihat dulu nih sejarah bencana. Nah, bencana itu sudah terjadi sejak dahulu. Hal ini pun sudah tercantum dalam kitab-kitab suci agama, salah satunya Al-Quran. Nah, pada kitab suci agama Islam ini sudah dijelaskan bahwa bencana alam sudah terjadi sejak dahulu, seperti halnya kisah pada zaman Nabi, adanya bencana banjir pada zaman Nabi Nuh, kemudian juga adanya bencana gunung meletus di zaman Nabi Lut, seperti itu. Nah, selain dari kisah-kisah kitab suci, ada juga cerita legenda-legenda zaman dahulu yang menceritakan tentang bagaimana bencana alam terjadi di Indonesia. Nah, dari kisah-kisah dan cerita maupun dongeng tersebut, masyarakat pun menjadikan suatu mitos tentang adanya suatu bencana. Nah, masyarakat itu sering menyangkut pautkan bencana alam dengan keberadaan makhluk halus ataupun penjaga dari suatu wilayah tersebut. Nah, masyarakat khususnya biasanya itu masyarakat tradisional biasanya menganggap bahwa ketika terjadi suatu bencana itu karena disebabkan oleh makhluk halus atau penunggu maupun atau juga penjaga dari
wilayah tersebut itu marah sehingga mengakibatkan bencana seperti halnya gunung meletus, terus gempa bumi seperti itu. Nah, ini mitos dari cerita rakyat tentang bencana di masyarakat, antara lain yaitu seperti halnya mitos ular di bawah bumi. Nah, salah satunya itu seperti halnya dalam cerita perwayangan kulit, ada tokoh ataupun wujud naga yang bernama Sang Hyang Antaboga, berwujud naga dengan mahkota dan mengenakan kalung emas. Nah, dikisahkan bahwa apabila gempa bumi itu terjadi, itu disebabkan oleh karena Sang Hyang Antaboga itu merasa marah dan menggerakkan ekornya sehingga dapat menggetarkan tempat tersebut, mengakibatkan gempa bumi. Kemudian juga ada mitos kemarahan penunggu hutan, mitos smog, kisah tentang tsunami, mitos kemarahan penunggu gunung, seperti itu. Jadi banyak cerita-cerita maupun dongeng-dongeng mengenai mitos bencana alam di Indonesia. Di luar negeri pun ada juga. Oke, lanjut ke istilah lain untuk menyebut bencana. Istilah lain untuk menyebut bencana itu seperti halnya bala, wabah, azab, ujian atau cobaan, adanya musibah, atau juga bisa disebut dengan pegebluk. Biasanya masyarakat Jawa itu menyebut suatu bencana itu sebagai pegebluk. Selain itu juga ada istilah To'un. Nah, pada zaman dahulu orang Madura itu juga mengalami adanya wabah penyakit. Nah, mereka itu menyebutnya dengan To'un. Nah, To'un sendiri ini artinya yaitu dari bahasa Arab yang berarti bahwa suatu wabah. Jadi masyarakat Madura pada zaman dahulu itu menyebutkan wabah penyakit tersebut dengan kata To'un, seperti itu. Kemudian lanjut ke, seperti yang tadi disebutkan pengertian tentang bencana alam. Jadi di sini dapat kita simpulkan atau ditekankan bahwa bencana alam itu disebut suatu bencana apabila mengganggu kehidupan manusia. Nah, selama tidak mengganggu kehidupan manusia itu, maka hanya disebut dengan gejala alam. Nah, misalnya nih, adanya fenomena alam gunung meletus yang terjadi di tempat yang tak berpenghuni, tidak ada masyarakat, tidak ada penduduk di sana. Nah, itu bisa disebutkan dengan gejala alam. Karena apa? Karena tidak mengganggu dan tidak mengakibatkan kerugian bagi manusia. Lain halnya apabila adanya gunung meletus yang berada di sekitar pemukiman warga. Nah, itu disebut dengan bencana alam karena mengganggu kehidupan maupun fasilitas umum manusia dan mengakibatkan kerugian maupun korban jiwa. Nah, bencana alam pun itu bisa mengakibatkan suatu fenomena sosial. Bencana alam yang terjadi berdampak banyak terhadap kehidupan manusia. Adanya bencana alam ini dapat mengakibatkan fenomena di masyarakat. Dengan terjadinya bencana alam dapat mengakibatkan banyaknya kerugian terhadap manusia. Contohnya itu seperti halnya rusaknya infrastruktur umum, rumah-rumah ataupun pemukiman warga rusak, terus juga banyak hewan maupun ternak penduduk yang mati karena disebabkan tertimpa oleh bangunan-bangunan yang roboh. Kemudian juga adanya bencana alam ini menghambat proses belajar mengajar karena
juga mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan-bangunan sekolah. Nah, paling parahnya juga bencana alam itu mengakibatkan pengangguran di masyarakat. Karena apa? Karena lahan-lahan bekerja maupun kantor-kantor untuk bekerja dan juga bangunan-bangunan untuk bekerja itu rusak diakibatkan oleh bencana alam, sehingga manusia tersebut masih harus memperbaiki terlebih dahulu lapangan pekerjaan tersebut sehingga bisa kembali bekerja. Nah, karena itu membutuhkan proses yang cukup lama, maka juga ini berakibat terhadap adanya pengangguran di masyarakat. Selain itu juga bisa mengakibatkan berakibat terhadap psikologi, adanya trauma yang dialami oleh masyarakat yang terdampak oleh bencana alam tersebut, khususnya kepada anak-anak. Nah, biasanya masyarakat Indonesia itu untuk menghindari dari adanya bencana itu melakukan suatu ritual atau tradisi. Contohnya itu seperti sedekah, ruatan, peti laut, sesajen, ritual yatia, kasada, dan sebagainya. Nah, mereka beranggapan bahwa apabila mereka melakukan ritual tersebut akan menghindari mereka dari adanya bencana alam. Kemudian, pandangan masyarakat mengenai bencana. Nah, di sini ada 6 macam pandangan masyarakat mengenai bencana, yaitu yang pertama konvensional, ilmu pengetahuan alam, ilmu terapan, progresif, ilmu sosial, dan holistik. Nah, konvensional yaitu pandangan masyarakat terhadap bencana yang menganggap bahwa bencana alam itu sudah merupakan takdir dan murni dari kehendak alam. Jadi pada tahap ini manusia itu menganggap bahwa bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak menentu terjadinya, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. Kemudian yang nomor 2 yaitu pandangan masyarakat mengenai bencana, yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, pada tahap ini masyarakat memaknai bencana sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Nah, pada tahap ini sudah ada ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Nah, sehingga masyarakat dalam memandang bencana alam ini, mereka melihat bahwa bencana alam itu terjadi dari sebuah proses, seperti halnya adanya proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Kemudian lanjut sebagai ilmu terapan. Nah, pandangan masyarakat yaitu melihat bencana itu berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Jadi pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan maupun konstruksi. Pada pandangan ini masyarakat lebih menekankan pada meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil adanya kerusakan dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Kemudian yaitu progresif. Nah, pandangan ini melihat bencana sebagai hal yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan bencana sebagai masalah yang tak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkan
dalam pembangunannya agar mengurangi dari adanya kerusakan pembangunan seperti itu. Kemudian ilmu sosial. Pandangan ini lebih memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Kemudian ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan terjadi, tidak akan menjadi bencana jika masyarakat siap atau tanggap dalam menghadapinya, seperti itu. Kemudian yaitu holistik. Kemudian yang terakhir ini yaitu pandangan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan, dan risiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Jadi bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Nah, risiko bencana itu akan berubah menjadi bencana jika adanya pemicu dari kejadian tersebut. Jadi pandangan ini menekankan pada melihat adanya bahaya, kerentanan maupun risiko dari suatu bencana alam. Gitu. Oke, lanjut ke konstruksi tentang bencana. Nah, konstruksi tentang bencana itu ada 3. Yang pertama yaitu bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Alam seringkali memberikan isyarat melalui hewan ataupun angin, bahkan tapi seringkali pula masyarakat atau manusia tidak menyadarinya karena kesibukannya masing-masing. Nah, seperti halnya adanya misal akan adanya gunung meletus. Nah, ketika akan terjadinya erupsi gunung meletus itu biasanya hewan-hewan akan turun ke pemukiman warga. Nah, hal itu pun adalah suatu isyarat dari alam ketika akan terjadinya bencana alam seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana karena ia bergantung pada kerentanan baik individu, fisik, lingkungan maupun sosial dan ekonominya. Nah, kerentanan ini pun bukan hanya dalam bersifat fisik ya, tapi juga dalam hal seperti halnya mentalitas dan kapasitas masyarakat untuk menghadapi suatu bencana tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia. Pada era saat ini, modernitas saat ini telah menjadikan manusia seolah-olah makhluk yang superpower dibanding dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta, padahal manusia masih memiliki banyak keterbatasan. Manusia karena adanya rasa superpower dan rasa egois di dalam dirinya mengakibatkan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta, sehingga seperti halnya mengeksploitasi sumber daya alam dengan hal menebang pohon berlebihan. Mereka itu tidak berpikir atau tidak berpikir tentang bagaimana alam ke depannya, bagaimana kita akan melestarikan alam untuk kehidupan manusia selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.